Mitra bisnis, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai saat ini banyak lembaga anti korupsi, salah satunya KPK, tapi kualitas indeks persepsi korupsi Indonesia malah semakin turun dan korupsi makin banyak. Apa komentar Anda? Apakah memang benar? Jika iya, apa solusinya menurut Anda? Mitra bisnis, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai saat ini banyak lembaga anti korupsi, salah satunya KPK. Tapi kualitas indeks persepsi korupsi Indonesia malah semakin turun dan korupsi makin banyak. Apa komentar Anda? Apakah memang benar? Jika iya, apa solusinya menurut Anda? 633-9160, Businessman Opinion, 633-9160. Maling teriak maling, boleh saja sekarang Surya Paloh. Ya kan baru-baru ini diekspos di Kemeninfo segala macam, itu kan menteri dia pertanian segala macam. Jadi kalau cuma ngelempar jangkar mah gampang, namanya orang-orang politik, jangan dipercaya ngomongan begitu. Ya solusinya harus duduk bersama-sama bagaimana supaya korupsi ini tidak ada, apa kelemahan, dan yang perlu kajian lebih dalam gitu. Jangan cuma ngelempar jangkar begini udah mau pemilu supaya ya sebentar lah dukung Anies, sebentar dukung ini. Ya kalau marketing boleh-boleh aja lah, tapi ingat usia udah tua, mau mati nanti masuk neraka loh, jenggotnya dibakar. Makasih. Menurut saya yang harus segera dilakukan memberlakukan undang-undang yang perampasan harta koruptor kan, dan dijalankan, dimiskinkan itu loh, yang dimiskinkan, hanya hukuman pidana tapi harus dimiskinkan juga. Memang undang-undang itu harus dijalankan dengan benar dan mungkin bisa dihukum mati untuk para koruptor itu, karena selama ini tidak ada jera-jeranya ya sudah semakin merajalela saya rasa. Makanya mungkin segera secepat mungkin hukuman seberat-beratnya, bila perlu itu dihukum mati ya. Kadang saya kalau ngomong soal korupsi rasanya itu pengen ngomong bahasa kasar gitu. Ini negara gimana mau maju, kadang bisa naik darah ngomongin korupsi gitu. Iya, memang benar, saya setuju dengan pendapat bahwa untuk mengurangi korupsi di negara kita yang dari pertama kali negara kita merdeka di zaman mantan Presiden Soekarno almarhum sampai zaman Presiden Joko Widodo ini penuh dengan korupsi. Kalau mau diusut benar, karena yang ketahuan baru sedikit, kebanyakan aman karena nggak apes gitu ya. Dan ini harus dengan hukuman yang berat, misalnya hukuman mati dan dimiskinkan. Jadi hukuman mati itu mau nggak mau perlu diadakan dan juga dimiskinkan atau diberlakukan dan disahkannya undang-undang perampasan aset. Karena kalau tidak begitu, koruptor yang lain itu berani-berani. Karena apa? Karena sudah dapat hukuman dari pengadilan tipikor misalnya, masih ada remisi, dikurangi hukumannya, masih ada lagi hukuman bebas bersyarat. Udah gitu kayak oknum Gayus Tambunan itu sudah dipenjara pun masih bisa pulang ke rumah, masih bisa nonton tenis di Bali. Kalau hukum seperti ini, maka kacau negara kita. Tidak akan pernah berkurang banyak itu koruptornya, dan negara kita lama-lama bangkrut, bisa-bisa seperti negara Sri Lanka karena APBN kita terkuras banyak. Coba bayangkan 300 triliun di Kemenq dari tahun 2009 sampai sekarang. Belum di kementerian lain itu, baru di Kemenq saja. Kalau di kementerian lain juga dibuka, diusut tuntas, waduh banyak mungkin yang atas ketahuan, kemungkinan sudah itu. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat runtutan kejadian dari Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, kemudian lanjut dan sebenarnya itu kan sebenarnya sudah banyak kejadian sejak Gayus Tambunan dan melibatkan banyak oknum aparat di sini yang saya rasa jadi kesannya penegakan hukum memang sangat-sangat kurang gitu. Jadi kalau tadi saya dengar sebelumnya seperti Gayus, kalau saya sempat dulu baca pengacaranya bilang, wah kalau dimiskinkan kasihan anaknya dan sebagainya. Tapi kan tidak pernah berpikir karena dia korupsi mengakibatkan kasihan rakyat Indonesia gitu. Pola pikirnya jangan dibalik. Kedua, waktu Gayus Tambunan ketahuan dia sedang pergi ke nonton tenis, keluar dari penjara, harusnya si kepala penjara itu harusnya
dihukum. Nah, hukuman seperti apa nggak pernah dijelaskan nih. Kepala penjaranya sekarang di mana saya juga nggak tahu. Maksudnya nggak pernah ada yang menyatakan oh dia dipecat dari kesatuan, oh dia dihukum badan, dimasukin sel atau apa, karena dia udah berbuat aparat penegak hukum tapi melanggar hukum ini gitu. Kemudian Verdi Sambo, kemudian Teddy Minahasa yang dengan entengnya bilang begini, saya waktu jadi kasat reskrim, anak buah saya barang bukti narkoba diambil dijual lagi. Loh, kok bisa seorang kasat reskrim berbicara seperti itu dan bisa menjadi jenderal bintang 2, luar biasa. Aneh sekali, rekrutmennya kayak apa sebenarnya, mentalitas waktu rekrut kayak apa, ada psikotes kah kayak apa, seperti apa. Itu prosesnya udah sebenarnya panjang dari awal seperti itu. Kemudian di Departemen Keuangan, khususnya Dirjen Pajak kemarin, saya juga agak aneh gitu. Kenapa LHKPN dan SPT tahunan tidak sinkron? Saya adalah membayar pajak. Saya adalah wajib pajak. Saya bikin SPT tahunan. Asumsi harta saya adalah harta nilai perolehan. LHKPN adalah nilai kewajaran saat ini. Menurut saya itu nggak nyambung. Kadang-kadang pengen berdiskusi sama orang pajak. Logikanya gimana LHKPN sama SPT kok nggak nyambung? Dia bisa bikin asumsi-asumsi yang aneh. Ya kalau saya pikir hukuman memang harus clear. Saya pengen tahu Gayus sekarang kemana. Jaksa Pinangki sekarang kemana? 2 tahun udah keluar. Maksud saya hartanya kemana? Itu pengen tahu. Oke lah, kata Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa yang dikorupsi itu bukan pajak yang kita bayar, tapi yang dikorupsi adalah orang mau bayar pajak harusnya 1 triliun, akhirnya dinego-nego jadi 200 miliar, tapi tolong sisanya kita inilah bagi-bagilah gitu. Itu namanya mengkorupsi sekian 100 miliar gitu sebenarnya untuk ke bank untuk bisa bangun sekolah dan sebagainya. Kelihatannya sih lucu ya, cuman ya dari namanya aja semuanya pakai komisi, pada dari mulai KPK sampai DPR namanya depannya komisi. Jadi kalau saya lihatin ya, masuk ke alam bawah sadar kita mau ngapa-ngapain harus bayar komisi dulu gitu. Menurut saya nomor 1 coba ganti dulu deh namanya, jangan pakai komisi, pakai nama apa tuh, badan ya. Nah, yang selanjutnya masyarakat kita ini harus benar-benar terdidik ya, jadi nggak salah dari awal, maksudnya salah pilih gitu. Karena kebanyakan yang di akar rumput ya, kebanyakan itu memilih pemimpin karena dibayar gitu. Contohnya kalau ada pemilihan kepala desa aja lah, banyak sekali itu orang-orang desa ya yang pulang ke desanya demi untuk memilih kepala desa, karena dengan mereka pulang mereka akan dapat uang dan dengan jumlah yang lumayan. Begitu aja. Ketanggapi satu, memang itu sangat disayangkan ya. Memang di mana-mana, aduh gimana ya. Indonesia memang harusnya dibubarkan dari awal, bikin negara baru ya. Reformasi ya, satu ya. Awal-awal pemerintahan Jokowi sangat ketat terhadap ya yang namanya dan proses korupsi, terutama di Dirjen Keuangan ya, Dirjen Keuangan. Ya, saya sedikit menyoroti Dirjen Keuangan ya. Ini ada off-the-record sebetulnya ya, dapat informasi yang lagi dalam tadi juga. Itu udah mulai lagi gitu, ikut-ikut. Nah, apel alun itu adalah ibarat gunung es dalamnya gelap ya. Ini saya dapat sendiri dari orang itu, orang apa namanya, sang auditor. Nah, bahkan dia pikir dia itu seorang pemain dan sampai dia baru-baru pindah ya, dianggap dimasukkan ke geng prioritas pindah-pindah. Tapi ternyata tidak jadi karena memang dia bukan pemain. Bilang ternyata udah mulai lagi katanya. Udah mulai lagi katanya. Ini bukan Sri Mulyani dengar nih, dia nggak tahu nih. Tolong dibicarakan itu. Dirjen Pajak itu udah kacau mulai. Pertanyaannya mudah kok. Pasti yang tidak dikorupsi di Indonesia. Dari zaman pertama kali dulu, di zaman Insinyur Soekarno jadi presiden almarhum, itu sudah terjadi korupsi, hukum ringan. Ya. Menteri Rusan Abdul Ghani ringan, ada yang diberi kasih tuh Menteri Kehakimannya gitu ya. Beda sama zaman sekarang dan zaman sebelumnya. Semuanya begitulah. Karena terlalu lunak pada koruptor, penegakan hukumnya, hukumannya ringan gitu ya kesimpulannya. Akibatnya muncullah koruptor baru. Kalau korupsi ini pengen benar-benar berkurang banyak, tidak habis sih, dari zaman dulu ada. Kemungkinan ya harus
penegakan hukumnya dihukum seberat-berat mungkin, bahkan harus jujur dan adil, jangan bisa disogok-sogok tuh. Kebiasaan sih nanti ketahuannya belakangan, wah enak koruptornya lagi. Dan jangan seperti Gayus Tambunan oknum, kalau sudah masuk penjara masih bisa nonton tenis, ke rumah nanti balik lagi pagi-pagi, itu nggak lucu. Jadi kalau penegakan hukum seperti ini diteruskan, maka koruptornya makin banyak malah. Jadi cita-cita loh di negara ini, waduh gawat. Ada kampus ya jangan-jangan nanti sekolahnya kemungkinan. Terima kasih. Ini begini, yang pertama itu Surya Paloh kok cepat amat berubah haluan karena udah ada bakal calonnya, udah suaranya berubah satu ya. Kedua, Pak Surya Paloh kan punya anggota DPR tuh banyak di situ. Di Senayan, dukung dong undang-undang perampasan aset dan segala macam, masih belum dibahas. Nah, itu bertindak yang jelas aja. Kalau bernarasi mah semua bisa gitu. Statementnya SP itu lucu, seperti dua jari telunjuk menunjuk kita, tapi 8 dari sisanya untuk diri sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di partainya sendiri banyak yang korupsi. 2, pernah dia berjanji sendiri bahwa apabila ada yang korupsi di tempat saya, akan saya bubarkan dan saya turun, nggak jadi partai. Buktinya nggak turun-turun. Jadi artinya itu nggak konsisten. Sejak kapan Indonesia, yang ketiga ya, sejak kapan Indonesia selama merdeka 76 tahun ini pernah memiliki law enforcement, walaupun di era Orde. Justru di Orde karena nggak ada internet, terus ditambah lagi yang korupsi adalah golongan mereka-mereka, jadi tampaknya kita itu sepi dengan korupsi. Padahal yang sesungguhnya sampai detik ini kita itu dari bawah sampai ke atas semuanya korupsi, cuman tingkatannya aja beda. Jadi nggak usah heran deh sekarang kalau memang mau, nggak usah saling nuding, jangan menyalahkan lembaga, maksudnya peradilan ataupun lembaga penegak hukum. Tapi kita sama-sama juga sama kan, lo umpet-umpetan main petak umpet terus-terusan, terus ya 270 juta manusia, lembaga hukumnya cuman beberapa, 1 juta nggak sampai, terus gimana caranya? Makasih. Yang pertama, Surya Paloh itu ngomongnya kapan sih? Sekarang. Ya sekarang ya udah ketahuan lah. Pertama punya interest ya. Yang kedua juga mungkin udah nggak dapet kemudahan lagi sekarang. Jadi ya sikat kiri sikat kanan gitu loh ya. Jadi daripada bakar aja lumbungnya semua. Terus yang kedua lah ya kayak tadi ibu tadi, betul tuh. Satu nunjuk orang, 4 jari yang lain nunjuk diri sendiri gitu. Itu. Jadi memang korupsi ini yang disoroti oleh Pak Surya Paloh memang benar ya, terjadi peningkatan. Tetapi peningkatan yang terjadi dalam 1 tahun atau 1,5 tahun ini lebih kepada peningkatan dari sisi publikasi. Karena sebenarnya secara kualitas, nah korupsi ini kan ada kualitasnya juga ya. Secara indeks kualitas barangkali, artinya besaran korupsi, dampaknya, objek yang dikorupsi itu tidak berubah sebenarnya. Kualitas korupsi itu dalam 10 tahun terakhir ini juga tidak berubah. Kenapa? Terlihat dari pelaku-pelaku korupsi itu sendiri kan kepala daerah, anggota legislatif, pejabat-pejabat kementerian. Jadi secara kualitas bertahan, kualitas korupsi itu bahkan mungkin meningkat. Jadi yang disorotin itu hanya publikasinya. Nah, oleh karena itu sebagai masyarakat sebenarnya kita juga berharap para partai-partai ini termasuk ketua partai Pak Surya Paloh bisa menjadikan partainya sendiri sebagai sebagai institusi filter dalam merekrut kader-kader yang bersih, yang berintegritas. Kemudian melalui kader-kadernya yang sedang ada di legislatif saat ini mempercepat, mendukung dari proses anti korupsi itu sendiri.
seperti misalnya positioning Nasdem dalam hal undang-undang perebutan aset korupsi ya yang sedang dibahas saat ini, RUU perampasan aset. Ayo Pak Surya Paloh sebagai tokoh bangsa menggerakkan seluruh resources yang dia miliki, semua anggota partai Nasdem seluruh Indonesia, percepat penyelesaian dan implementasi undang-undang perampasan aset hasil dari korupsi. Itu yang kita harapkan dari pemimpin bangsa. Terima kasih. Baik, Pak Freddy. Surya Paloh sekarang sudah berada di quote-unquote berada di luar pemerintahan. Bukannya dulu Jaksa Agung punya orangnya Surya Paloh. Yang kedua, yang terbukti korupsi Rio Capello itu kan bukannya petinggi Demokrat, orangnya Surya Paloh, dan sekarang Johnny J. Plate quote-unquote masih dalam penyelidikan ya. Jadi kadang-kadang ini ngomongannya kena muka sendiri dah. Sekarang dukungannya sendiri. Kalau di Jakarta kan terkenal tuh lem Aibon sampai sekian puluh miliar, kelebihan bayar gitu. Jadi itu jangan percaya politisi dah. Ya, siapa pemimpinnya, korupsi tidak bakalan, aku yakin tidak bakalan selesai. Terima kasih. Ya, aduh Pak Surya Paloh ini ada-ada aja. Ya, saya sepakat dengan bahwa ya mulut manis politisi ya seperti itulah ya. Kadang-kadang orang Jawa bilang eso dele sore tempe, seperti itu. Omongannya tidak tercermin dari tindakannya. Ya dulu kan Nasdem pernah dikasih peluang untuk jadi garda terdepan dalam mengoyak-ngoyak koruptor ya di kejaksaan, tapi yang belum juga kan. Nah, sekarang malah sebaliknya, kadernya atau malah mendukung orang yang diduga kuat melakukan korupsi, malah mendorong orang untuk menjadi pemimpin sebuah negara orang yang belepotan dengan kasus-kasus indikasi korupsinya kuat. Nah seperti itu. Saya pikir Pak Surya Paloh selain harus dandan biar lebih ganteng juga harus menjaga statementnya biar nggak berbalik kepada dirinya sendiri. Ya, salam beletak dari saya Pak Jokowi. Terima kasih. Kalau saya sih Pak Jokowi percaya ya, dia pejabat yang baik, menurut saya nggak mungkin korupsi. Tapi pejabat yang baik juga kalau nggak berani susah juga. Jadi kalau mau berantas korupsi itu contoh tuh Aquino tuh tahun 86. Ferdinand Marcos udah dijatuhkan, terus Aquino jadi presiden, langsung diusut kekayaannya. Kan didukung sama rakyat Filipina waktu itu, yang saya ingat ya. Pak Jokowi kan didukung sama seluruh rakyat Indonesia. Ya harus berani lah bikin undang-undang atau apa kan namanya gitu ya, kebijakan Perpu atau apa. Itu apa kebijakan kekayaannya diusut gitu, pembuktian terbalik. Kalau memang itu kekayaannya hasil korupsi ya disita. Itu aja saya rasa sih, nggak usah takut Pak Jokowi ya, banyak yang dukung. Itu aja. Setelah untuk korupsi kan sangat banyak, ada yang lewat birokrasi. Kalau yang lewat birokrasi mungkin sistemnya online, tapi yang megang itu robot, jangan manusia yang bagian teknisinya. Itu juga bisa ngurangin korupsi. Ada juga lewat undang-undang, kadang-kadang undang-undang kan kayak PPh konstruksi itu kan 2%. Kalau kita tanya alumni orang pajak yang udah pensiun, bilangnya bangunan yang 300 per meter itu yang harus dipungut PPh konstruksi. Tapi kalau yang petugas pajak sekarang bilangnya walaupun kecil-kecil tapi kalau banyak itu juga dipungut PPh konstruksi. Banyak aturan-aturan yang nggak jelas, itulah yang pakai untuk korupsi. Makasih banyak. Itu memang benar ya kata Pak ST ya. Cuma masalahnya memang baru sadar dia. Begitu calon presidennya Pak Anies langsung berubah nada bicaranya. Itu fine juga lah. Cuma yang perlu dipertanyakan, apakah Nasdem mendukung undang-undang perampasan aset? Ya, dipercepat dong, jangan diam-diam aja. Jadi semua orang boleh menuduh seolah-olah pemerintahan masa ini tidak bagus, tapi cermin dulu apa yang kita lakukan. Anda kan banyak juga anggota legislatif di DPR. Mendukung itu nggak? Itu intinya.
Apalagi sekarang aneh-aneh. Dan juga yang menuntut untuk membatalkan hak nuntutan di lembaga kejaksaan. Dan aneh ini. Jadi semua kayaknya mengkondisikan supaya KN ini tetap subur di sini. Jadi jangan cuma ngomong doang, tindakan. Makasih. Ya, di Indonesia penegakan hukumnya bisa dibeli ya atau diatur gitu loh ya. Kalau di luar negeri misalnya perusahaan besar itu bisa kalah sama orang, kayak misalnya mobil ada yang di-recall kan, entah karena seatbeltnya atau apa. Kalau di sini semua bisa diatur, bisa dibeli. Jadi kalau misalnya kayak gini nggak bakal maju gitu loh. Kayak di Bali sekarang kan orang turis-turis asing juga melanggar, nggak pakai helm padahal di negara mereka kan peraturannya ketat. Nah di sini aja gimana kita harus menegakkan hukum itu, oke? Ya, kalau menurut saya ini tindak korupsi ini emang udah turun ya, udah kelihatan sejak ada RUU KPK. Sebelumnya ini aneh aja gitu, di KPK ada dewasnya segala, karena kita tahu ya semakin banyak orang yang terlibat ya rahasia seperti OTT itu ya akan peluang bocornya akan lebih besar. Dan terbukti sampai setelah itu OTT itu semakin sedikit. Walaupun kemarin Pak Mahfud sempat bilang ya indeks korupsi itu kepercayaan korupsi itu menurun karena kebanyakan OTT. Padahal OTT-nya semakin sedikit. Dan lucunya lagi, ini waktu RUU KPK ditentang banyak orang, sampai buzzer pemerintah tuh ikut turun, yang bilang bahwa seorang Anies Baswedan masih ada temennya lah yang seorang novel, makanya dia lolos. Nah sekarang hasilnya apa? Seorang Anies Baswedan pun malah bisa nyapres, tetap aja nggak ada OTT kan. Jadi semuanya itu hanya kedok aja, citra aja untuk pemerintahan yang sekarang. Dari saya itu aja, terima kasih. Menurut saya bukannya semakin banyak, memang dari dulu sudah banyak itu korupsi. Buktinya kan rekening oknum pejabat, oknum aparat itu gendut-gendut ya karena disuap. Belum banyak yang ketangkap. Sekarang sudah banyak yang terungkap, banyak yang tertangkap ya, kelihatannya semakin turun persepsi indeks korupsinya. Padahal memang dulu juga seperti itu. Begitu. Terima kasih. Satu telunjuk mengarah ke orang lain, 4 telunjuk mengarah ke dirinya sendiri. Justru kader dari Partai Nasdem yang melakukan korupsi. Bupati Probolinggo itu Pak Hasan dan Bu Hasan, suami istri, itu justru melakukan korupsi. Kader Partai Nasdem. Mestinya Pak Surya Paloh membenahi partainya. Solusinya ya jangan dipilih Partai Nasdem nanti di 2024, biar kapok. Terima kasih. Kalau masalah korupsi itu dari dulu, dari zaman Orde Baru udah banyak. Hanya dulu tidak ada medsos, tidak ada berita-berita yang transparan. Kalau sekarang ini kan semua ada transparan, jadi lebih gampang dibaca. Nah untuk Surya Paloh, dia pun membantu berjalannya korupsi. Buktinya apa? Orang sedang dalam proses KPK dicalonkan presiden, sehingga KPK takut mau berbuat sesuatu. Makanya ini Nasdemnya agak aneh. Benar tadi yang bilang jangan pilih Nasdem. Terima kasih. Ya, pendapat saya kalau korupsi itu ibarat rumput yang ada di halaman gitu ya, akan selalu tumbuh gitu. Jadi artinya yang pertama menurut saya hukum harus diperberat dan ditegakkan dengan disiplin. Terus kemudian bagi pelaku langsung dimiskinkan dan penjaranya itu durasinya itu lebih lama seperti itu ya. Bahkan kalau memungkinkan hukuman mati gitu ya. Dan kemudian seperti maling ayam aja diarak. Nah, dia juga harus dipermalukan seperti itu gitu. Jadi dia dan keluarga itu ikut menanggung gitu. Jadi orang kalau mau melakukan itu akan mikir-mikir juga. Mungkin itu. Ya, sebenarnya korupsi itu sudah lama ya. Cuman karena sekarang KPK-nya lebih giat, jadi banyak pengetahuan gitu loh. Teknologi juga udah canggih-canggih kan, alat sadarnya juga udah mulai, makanya banyak ketahuan. Jadi masyarakat ngeliatnya, banyak korupsi gitu. Padahal dari dulu udah ada, cuman dulu tuh nggak pernah ketahuan gitu aja.
Untuk pencegahannya sih, ya penegak hukumnya jangan korupsi. Gimana mau orang nggak mau korupsi, orang penegak hukumnya aja korupsi gitu. Itu, terima kasih. Kalau menurut saya memang kelihatannya turun mungkin ya, tapi kemungkinan juga karena banyak yang ketangkep, banyak yang terkuak bahwa yang tadinya nggak kelihatan, sekarang mulai banyak yang diperiksa. Jadi seolah-olah turun, tapi padahal ini adalah kemajuan untuk di negara kita. Yang kedua, kita harus tegakkan aturannya ya. Ini contohnya kayak barusan berita ini dari Nasdem juga, itu Johnny G. Plate, saudaranya mengembalikan uang 500-an juta itu. Nah itu tunggu sampai besok mau disidang, baru sekarang dikembalikan. Loh, itu ada apa ini? Mau cari pengampunan dari sekarang atau bagaimana? Itu ya agak aneh ya kalau seorang ketua parpol berbicara seperti itu, tapi nggak lama anak buahnya ada indikasi ke arah situ. Jadi jangan mengkritik orang lain dulu. Kita lihat dulu ke dalam diri sendiri, apakah sudah bisa memimpin kelompoknya dengan baik, sudah bisa memimpin partainya dengan baik, apakah benar bersih semuanya di Nasdem. Itu aja sih, terima kasih. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini untuk partisipasi Anda dalam Businessman Opinion. Terima kasih, saya Anto Wijaya.